Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan PPT Manajemen Perubahan pada Perusahaan Studi Kasus PT Roda Bahari. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Fitriani, NIM 31218241. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rida Janatul Firda dengan NIM 31218259. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Dwi Wulan, NIM 31218268. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nefrianti, NIM 31218266. Perkenalkan, nama saya Koryana, NIM 31218249. PT Roda Bahari merupakan sebuah perusahaan keluarga yang dengan skala UMKM yang bergerak pada bidang kelautan dan perikanan. Ruang lingkup usaha yang dijalankan oleh PT Roda Bahari meliputi konsultan, tradi, serta produksi sarana dan prasarana pendukung bidang kelautan dan perikanan. Seiring dengan berjalannya bisnis PT Roda Bahari, pihak manajemen mulai menyadari bahwa setelah perusahaan resmi berbadan hukum, maka tugas selanjutnya adalah bagaimana membuat perusahaan dapat berdaya saing dan berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah melakukan change management. Selanjutnya di sini metodologi penelitian. PT Roda Bahari harus menerapkan manajemen perubahan. Proses manajemen perubahan ini membutuhkan agent of change yang berasal dari internal perusahaan. Agent of change ini harus memiliki kompetensi, terlibat dalam hari ke hari, dan juga memiliki akses strategis untuk pemilik PT Roda Bahari. Harus membuat perubahan pada struktur organisasi, budaya perusahaan, dan kebijakan perusahaan dalam transformation phase. Perubahan organisasi sendiri merupakan aktivitas yang sangat kompleks. Sebab-sebab kegagalan strategi manajemen perubahan dari 4 perspektif: kepemimpinan, budaya, masalah SDM, dan respon cepat, yang merupakan faktor-faktor utama dalam keberhasilan dan kegagalan manajemen perubahan. Selanjutnya di sini ada lanjutan, yaitu identifikasi terhadap perubahan yang sudah terjadi dilakukan melalui teori Lewin 3-step model dengan tahapan 1, unfreezing the status quo, yang kedua movement dan wasted, yang ketiga rephrasing. Sedangkan untuk menentukan langkah-langkah perubahan yang akan dilaksanakan mengikuti kerangka kerja teori Cotter-Eich Strike Change Process dengan tahapan yang pertama increase urgency, yang kedua build the good team, yang ketiga get the right vision, yang keempat communication for buy-in, yang kelima empower action, yang keenam create short term win, yang ketujuh don't let up, yang kedelapan make change stick. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi. Nah, yang pertama ada owner. Owner ini merupakan perintis usaha dalam bisnis keluarga. Selanjutnya ada top management. Nah, top management ini terdiri dari direktur yang juga masih memiliki kaitan keluarga dengan owner. Nah, selanjutnya ada middle management. Nah, middle management ini terdiri dari manajer dan supervisor. Yang keempat itu ada staff. Nah, staff itu merupakan karyawan dalam perusahaan yang menjalankan day to day activity dan juga menjalankan fungsi supporting. Yang kelima ada asosiat yang terdiri dari para dosen yang membantu perusahaan dalam bidang konsultan. Nah, selanjutnya di sini ada peta stakeholder. Nah, ini merupakan siklus perusahaan dalam keluarga. Nah, dahulunya dia itu developing phase. Nah, saat ini ia menjadi managing phase, dan di masa yang akan datang
dia akan menjadi transformational phase seperti itu. Di slide ketujuh itu adalah struktur otoritas kekuasaan. Selanjutnya ada tahapan manajemen perubahan. Yang pertama adalah kategori perusahaan keluarga. Dahulu adalah family business, saat ini family business. Yang kedua adalah keterlibatan generasi penerus. Dahulu generasi pertama, saat ini generasi kedua. Ketiga, konflik nilai dalam keluarga. Dahulu belum ada, saat ini sudah ada tetapi minim. Keempat, kompetensi dan struktur manajemen. A. Keterlibatan pihak luar. Dahulu sudah ada, saat ini sudah ada. B. Proses rekrutmen. Dahulu berdasarkan rekomendasi, saat ini berdasarkan melalui proses wawancara. C. Pembagian pekerjaan. Dahulu multi job desk, saat ini mulai ada pembagian kerja. D. Jenjang karir karyawan. Dahulu belum ada, saat ini sudah ada tetapi ruang lingkupnya terbatas. 5. Kompensasi. A. Gaji komisaris dan dividen pemegang saham. Dahulu komisaris tidak menuntut return jangka pendek. Saat ini juga komisaris tidak menuntut return jangka pendek. B. Gaji karyawan. Dahulu di bawah UMR, saat ini berdasarkan UMR. C. Bonus karyawan. Dahulu belum ada bonus, saat ini sudah ada bonus tetapi berdasarkan lembur. 6. Aspek keuangan. A. Laporan keuangan. Dahulu sudah ada tetapi belum terupdate secara rutin, saat ini sudah ada dan sudah terupdate secara rutin. B. Pelaporan pajak. Dahulu belum melaporkan, saat ini sudah melaporkan dengan secara parsial. C. Pemisahan keuangan keluarga. Dahulu masih menjadi satu, saat ini mulai terpisah. D. Distribusi pendapatan keluarga dan perusahaan. Dahulu belum ada dan masih tergabung, saat ini sudah ada 100% pendapatan untuk perusahaan. 7. Aturan baku perusahaan atau SOP. Dahulu belum ada, saat ini sudah ada. Selanjutnya ada tahapan manajemen perubahan, managing place atau saat ini, dan transformation place atau yang akan datang. Yang pertama ada kategori perusahaan family. Saat ini family business enterprise dan yang akan datang family owned enterprise. Yang kedua ada keterlibatan generasi penerus, yaitu saat ini generasi kedua dan yang akan datang generasi kedua dan ketiga. Yang ketiga konflik nilai dalam keluarga. Saat ini sudah ada atau minim. Yang akan datang sudah ada atau sering terjadi. Yang keempat, kompetensi dan struktur manajemen, yaitu ada 4. Yang pertama, keterlibatan pihak luar. Saat ini sudah ada dan yang akan datang sudah ada atau jumlah relatif banyak. Yang kedua, proses rekrutmen. Saat ini melalui wawancara dan yang akan datang rekrutmen terstruktur. Yang ketiga, ada pembagian pekerjaan. Yang saat ini mulai ada pembagian kerja dan yang akan datang pembagian jelas dan tertulis. Yang keempat, jenjang karir karyawan. Saat ini sudah ada atau ruang lingkup terbatas. Yang akan datang sudah ada atau struktur. Yang kelima ada kompetensi, yaitu ada 3. Yang pertama, gaji komisaris dan dividen pemegang saham. Saat ini komisaris tidak menuntut rekrut jangka pendek. Yang akan datang gaji komisaris dan dividen mulai diimplementasikan. Dan yang kedua ada gaji karyawan. Saat ini berdasarkan UMR dan yang akan datang di atas UMR. Yang ketiga ada bonus karyawan, yaitu saat ini bonus berdasarkan sistem lembur dan yang akan datang bonus berdasarkan prestasi kerja. Selanjutnya kesimpulannya adalah berdasarkan kajian yang telah dilakukan, diketahui bahwa saat ini PT Roda Bahari merupakan jenis perusahaan keluarga family business enterprise yang berada dalam managed place. Tahapan sebelumnya yang telah perusahaan lewati adalah developing place, sedangkan tahapan yang akan dituju adalah transformation place, di mana saat itu perusahaan sudah menjadi family owned business. Dalam proses pengambilan keputusan di PT Roda Bahari sebagai perusahaan keluarga saat dipengaruhi oleh anggota keluarga non-struktural, dengan kata lain otoritas dan kekuasaan pada PT Roda Bahari
tidak berada dalam satu kesatuan. Terima kasih.